Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Kita mulai doanya ya. Doaan. Sesungguhnya aku mohon kepadamu rezeki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima ya Allah. Kabulkanlah permohonanku, amin. Alhamdulillah, di siang hari ini kita semua bisa berkumpul lagi di kelas. Hari ini siapa yang tidak hadir? Pokoknya mudah-mudahan yang hari ini tidak hadir, nanti besok bisa hadir semua ya. Kita bisa hadir semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan bawa materi tentang pelajaran SKI ya. Oke, itu SKI. Sejarah kebudayaan Islam. Lagi SKI itu apa? Sejarah kebudayaan Islam. Kan sejarah itu kan tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Nah, untuk pelajaran SKI hari ini, Ibu akan bawa materinya tentang Rasulullah atau Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW pada masa remaja, ya, pada masa remaja. Karena di tahun kemarin waktu kalian kelas 3 pernah belajar ya silsilah keluarga Nabi ketika Nabi lahir, siapa yang mengasuh Nabi, ya ceritanya siapa ibunya Nabi Muhammad, siapa ayahnya Nabi Muhammad, siapa kakeknya Nabi Muhammad. Sekarang kita hari ini akan membahas tentang ketika Nabi Muhammad masuk usia remaja. Oke, kita mulai ya. Semuanya mohon dengerin Ibu karena Ibu mau menjelaskan dulu cerita ketika Nabi Muhammad remaja ya. Jadi di pelajaran hari ini tepatnya ketika Nabi Muhammad masuk di masa remaja, lebih tepatnya di 12 tahun, di usia berapa? 12. Nabi Muhammad itu kegiatannya suka ikut berniaga atau berdagang. Ulangi, suka ikut berniaga atau berdagang. Dengan pamannya. Siapa yang tahu nama paman Nabi Muhammad? Pamannya siapa? Siapa? Abu Talib. Siapa nama paman Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad berdagangnya tidak sama orang tuanya? Nah, orang tuanya, ibunya sudah meninggal, ayahnya juga sudah meninggal, kakeknya juga sudah meninggal. Jadi yang bisa merawat Nabi Muhammad itu Abu Talib atau pamannya. Nah, berarti kan Abu Talib itu keponakannya, yaitu Nabi Muhammad ya. Jadi Abu Talib itu pamannya, Nabi Muhammad itu keponakannya itu keponakannya Abu Talib. Nah, waktu itu Abu Talib itu punya mata pencaharian atau pekerjaannya itu suka berdagang.
waktu Nabi Muhammad umur 12 tahun, Nabi Muhammad diajak sama siapa tadi? Sama pamannya, yaitu Abu Thalib. Pergi ke suatu tempat yang namanya negeri Syam, bukan? Negeri Syam. Nah, ceritanya seperti ini. Waktu itu Nabi Muhammad tadinya Abu Thalib itu tidak tega membawa Nabi Muhammad pergi ke negeri Syam, soalnya negeri Syam itu jauh gitu jaraknya lumayan. Sedangkan waktu itu belum ada transportasi modern, belum ada motor, belum ada mobil, apalagi belum ada pesawat. Jadi waktu itu mah zamannya cuma pakai apa? Pakai unta atau tidak pakai kuda. Ternyata itu lanjutin lagi, kita masuk ke perjalanan mereka, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Thalib. Jadi perjalanannya itu mereka berangkat berdua dari kota Mekah. Terus mereka itu janjian sama teman-teman yang lain yang mau berdagang ke negeri Syam, disebutnya kabilah apa? Kabilah. Agar jadi perkumpulan orang-orang yang suka berdagang. Jadi Nabi Muhammad dan Abu Thalib berangkat dari rumahnya berdua, nanti ketemu sama teman-temannya yang lain yang mau pergi juga ke negeri Syam. Mereka berdua biasa naik unta, kan jaraknya jauh. Nah, terus mereka berhenti dulu, mereka istirahat dulu di satu kota yang namanya Bushra. Apa namanya? Bushra. Mereka ngapain di Bushra? Istirahat. Makan dulu, mereka minum dulu, atau mereka ya gimana istirahat ya? Karena perjalanan jauh, dia di Bushra mereka. Nah, ketika di Bushra datanglah ada yang menghampiri, yaitu pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani itu pemuka agama Nasrani. Pendeta Nasrani itu baik kepada Abu Thalib dan Nabi Muhammad. Pendeta Nasrani itu bernama Buhairo. Apa? Buhairo. Jadi tadi awas betul ya, kalau nama kenapa Buhairo tiba-tiba datang ke Nabi Muhammad dan Abu Thalib? Karena jadi Buhairo itu melihat dari kejauhan istilahnya merhatiin Nabi Muhammad. Kan waktu itu Nabi Muhammad belum diangkat jadi nabi ya. Kata Buhairo, Nabi Muhammad itu sudah melihat tanda-tandanya akan kelak nanti akan menjadi seorang nabi. Nah, datanglah Buhairo mendatangi mereka berdua. Abu Thalib, ini keponakanmu atau saudara dia, jadi ini keponakan saya, namanya Muhammad. Kata Buhairo gini, saya melihat tanda-tanda kenabian terhadap Muhammad. Karena itu, jadi Buhairo itu melarang buat mereka berdua melanjutkan perjalanan kemana tadi? Buhairo itu punya rasa takut, punya rasa apa ya, ketakutan karena takutnya Nabi Muhammad. Jadi Buhairo itu punya firasat Nabi Muhammad akan disakiti di sana karena orang-orang di sana kan orang-orang Yahudi, orang-orang tidak beriman, melihat takutnya melihat Nabi Muhammad itu, mereka itu benci kepada Nabi Muhammad dan ingin memusnahkan Nabi Muhammad. Bila tidak kata kalian kan sebelumnya dilanjutkan, jadi gini, dilanjutkan pergi sampai nyampe ke negeri Syam. Setelah itu Abu Thalib setelah beres perdagangnya cukup cepat, karena kan kalau Buhairo itu kalian kalau sudah beres urusannya ke negeri Syam cepat-cepat pulang, karena takutnya orang-orang yang begitu yang melukung Nabi Muhammad. Jadi waktu itu ketika berdagangnya sudah beres di negeri Syam, nah mereka berdua cepat-cepat pulang ke kota Mekah. Karena Abu Thalib kan punya tanggung jawab ya, itu kan kerabat saya, itu kerabat saya pengen selamat, tidak ingin disakiti sama orang-orang yang Yahudi. Nah mungkin singkatnya segitu ya, ibu sudah ceritakan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad dari Abu Thalib yaitu pamannya pergi ke negeri Syam untuk berdagang.
Nabi Muhammad saat berusia 12 tahun berdagang ke negeri Syam dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya iya pinter. Berarti Fauzan sudah mendengarkan Ibu ya. Terima kasih Fauzan. Sama-sama, Bu. Aku, Bu. Ya coba gimana? Setelah itu Nabi Muhammad dan pamannya pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Lalu mereka beristirahat di kota Busro. Ya terima kasih ya Rijal sama Arya. Sama-sama. Bu. Ya boleh silakan gimana? Mereka dihampiri oleh pendeta Nasrani yang bernama Buhairo. Ya terima kasih ya Almira sama Putri. Sama-sama, Bu. Ya boleh gimana silakan? Buhairo mengatakan bahwa ia melihat tanda-tanda kenabian terhadap Nabi Muhammad. Alhamdulillah, ternyata murid-murid Ibu semuanya sudah bisa menjelaskan kembali apa yang sudah Ibu tadi jelaskan ya mengenai yang sudah Ibu jelaskan mengenai masa Nabi Muhammad ketika remaja. Jadi Nabi Muhammad ketika remaja itu apa aktivitasnya? Atau berniaga, membantu pamannya. Siapa pamannya? Nah, karena setelah itu ya setelah Nabi Muhammad menginjak lebih dewasa, nah Nabi Muhammad bisa, nah jadi tidak ikut lagi sama pamannya. Jadi Ali bin Abi Thalib juga berdagang, Nabi Muhammad juga berdagang. Jadi sudah tidak bareng-bareng lagi karena Nabi Muhammad sudah bertambah umurnya, jadi sudah makin dewasa, jadi sudah makin mandiri. Baiklah, kalian sudah mengerti materi kali ini? Terima kasih ya, kalian sudah mendengarkan dari awal sampai akhir mengenai apa tadi? Masa remaja Nabi Muhammad yang pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Mungkin cukup segitu dulu materi untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu berikan ke kalian bisa kalian amalkan, bisa kalian ingat dan bisa kalian amalkan di kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi